Shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Nah, sidang jemaat, kalau kita melihat ayat-ayat ini, maka kita cukup mengenal bagaimana Yohanes hidup, apa berita yang disampaikannya. Tetapi kehadiran Yohanes Pembaptis itu sebenarnya sungguh-sungguh sangat mengejutkan orang-orang di sekelilingnya, bahkan daerah di mana Yohanes tampil. Karena selama 400 tahun di dalam dari kitab Maliaki sampai ke hadirnya Yohanes Pembaptis, tampilnya Yesus, itu disebut zaman kegelapan, di mana Tuhan tidak pernah berfirman. Bayangkan itu, Tuhan tidak pernah berfirman. Surga tertutup bagi orang-orang di dunia, bahkan bagi umat Tuhan sendiri. Surga tertutup. Ya. Tidak ada firman, tidak ada teguran. Orang-orang hidup semaunya sendiri. Dan bayangkan setelah 400 tahun hidup dalam kesunyian, dalam penghukuman, ya, dalam ketidakadamaian, tiba-tiba Yohanes Pembaptis bangkit. Dan dia menyampaikan berita, "Bertobatlah." Setelah 400 tahun didiamkan, sekarang ada berita tentang pertobatan. Anda bayangkan di sini bahwa betapa kagetnya orang-orang, tetapi di samping itu ada antusias yang besar dari umat Allah, dari orang-orang berdosa. Dan kalau kita lihat juga zaman kita sekarang, sedikit sekali gereja yang mengajarkan dan menegur tentang dosa. Kita itu dinina-bobokkan. Ya, kita sahabat Allah, Allah tidak mungkin murka. Kita anak yang dikasih Allah, kita bangsa pilihan Allah. Allah tidak pernah murka, Allah memberikan perkenanannya. Dan Anda melihat bagaimana kehidupan gereja. Orang-orang mengejar harta benda sedemikian rupa. Pendeta-pendeta saling bersaing. Saya bertemu dengan teman saya dan mengatakan, "Wah, kalau di denominasi kami, Pak, ada pendeta golongan Rolls Royce, ada pendeta golongan limosin, ada pendeta golongan Avanza." Jadi sesuai dengan pangkatnya, nanti kedudukannya itu ya sesuai dengan mobil yang dibawanya. Anda bisa bayangkan kerohanian gereja zaman sekarang. Bahkan ada yang sampai dalam taraf, gereja tidak boleh memberitakan tentang darah Kristus. Karena itu berita yang sangat mengerikan dikatakan. Padahal yang paling takut pada darah Yesus itu adalah iblis. Nah, jadi lihat bahwa sebenarnya gereja zaman sekarang ini banyak kemiripan dengan zaman kegelapan, di mana surga itu tertutup. Tetapi di samping itu dikatakan dalam pertemuan seminar yang saya ikuti, bahwa tahun 2030 itu adalah waktu di mana Yesus genap
2000 tahun di mana Yesus itu mati dan dibangkitkan. Dan Alkitab berkata, inilah yang disebut gereja hari ketiga. Ya, karena 1000 tahun sama dengan 1 hari. Gereja hari ketiga yang akan dipenuhi dengan mujizat. Jadi beberapa gereja mempersiapkan diri untuk kebangunan rohani, untuk surga terbuka bagi mereka. Mereka mempercayai dan kita pun harus mempercayai 2030 itu masa di mana sungguh-sungguh gereja akan menjadi terang. Setelah itu gereja akan mengalami pengangkatan dan antikris akan berkuasa penuh. Jadi persiapkan diri kita. Cukup mengejar harta di dunia, biarkan Tuhan yang menyediakan. Mari kejar Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan sungguh-sungguh. Supaya surga itu nyata di bumi. Surga nyata secara khusus di dalam rumah tangga kita. Ya. Perhatikan sungguh-sungguh sekarang ini. Kalau dulu kita sering mendengar kebangunan rohani yang terbesar terjadi di Cina. 20.000 orang setiap hari menerima Tuhan Yesus. Tetapi sekarang beralih bahwa kebangunan rohani terbesar itu terjadi di Iran. Di mana setiap hari orang-orang itu menerima Tuhan Yesus. Ya. Untuk saat ini kebangunan rohani terbesar terjadi di Iran. Anda bayangkan itu. Ya. Negara yang seperti itu sekarang berlomba-lomba menerima Yesus. Dan kalau kita bayangkan orang-orang yang dengan kasih mula-mula itu beribadah bagaimana? Jadi Anda bayangkan ibadah di Iran itu bagaimana sekarang? Sedangkan kita yang sudah mengalami kebangunan rohani, Indonesia mengalami kebangunan rohani puluhan tahun. Sekarang kita sedang memasuki masa kesuaman. Yang saya mau tekankan begini, tidak tepat. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang yaitu hidup dalam kesuaman, tidak tepat waktunya. Karena waktunya ini sekarang seharusnya berlomba-lomba. Ya. Berita pertobatan itu harus diberitakan lagi. Yohanes tampil ketika 400 tahun sudah tidak ada berita pertobatan. Tidak ada berita yang begitu kuat disampaikan. Tiba-tiba Yohanes bangkit. Dan ingat, sebagai seorang penerobos, sebagai seorang perintis, Yohanes mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sejak kecil, dia sudah hidup di padang gurun, dia sudah menyendiri dengan Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang menyendiri dengan Tuhan. Hidup mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyediakan waktu yang begitu banyak untuk Tuhan. Dan pada waktu yang tepat, Yohanes tampil setelah dia mempersiapkan diri. Tidak ada yang ujuk-ujuk, ya. Orang kemudian dari orang berdosa kemudian langsung dipakai oleh Tuhan. Tidak ada. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, iya. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dan itu tidak memakan waktu yang sebentar. Ya, itu memakan waktu yang lama karena kita harus dibentuk. Bayangkan Yohanes Pembaptis. Dari kecil dia sudah dipersiapkan. Dan dia menyendiri di padang gurun. Sampai umur yang ke-30 juga. Yohanes tampil. Bertobatlah ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahwa kita mau hidup dalam berkat Tuhan. Kita mau dilawat oleh Tuhan. Kita mau disembuhkan. Kita mau dipulihkan. Jalan
awal yang harus kita lewati adalah hidup dalam pertobatan. Ya. Bahkan untuk dosa yang terkecil pun yang mungkin tidak berdampak pada orang lain, tidak berdampak pada kita. Dosa terkecil sekalipun yang tidak diperhatikan, itu tidak enak loh, sangat mengganggu. Bayangkan Anda pakai sepatu, kemudian ada kerikil kecil saja atau debu, ya, kecil aja, itu kan tidak enak kita, tidak enak. Pasti kita merasa kok tidak enak ya. Sebenarnya ketika kerohanian kita merasa tidak enak, ada yang ganjil, kok sepertinya ada yang tidak pas. Jangan-jangan ada dosa yang kecil sekali. Jangan-jangan ada perintah Tuhan yang tidak kita hiraukan. Ya. Saya mempunyai kebiasaan mulai dulu kalau Tuhan lawat, kalau hadirat Tuhan turun, maka saya langsung berdoa. Ada orang-orang itu dan banyak orang-orang ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan sudah suruh dengan suara yang lembut, tinggalkan, ayo doa. Seringkali kita menunda. Dan ini menjadi sesuatu seperti kerikil kecil yang sebenarnya kalau kita mau perjelas itu namanya ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Gereja harus bertobat. Ini bukan waktunya main-main lagi. Bahkan saya mau tekankan ini bukan waktunya memikirkan kekayaan dunia. Ini waktunya kita mengejar Tuhan sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ingat bahwa ketika Yohanes tampil, surga masih tertutup. Dan ketika surga tertutup, tidak ada firman Tuhan, tidak ada firman rema. Sesungguhnya dialah Yohanes yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, bagaimana kita hidup sekarang? Apakah kita sedang mempersiapkan jalan supaya Raja kemuliaan itu hadir? Atau kita tidak peduli dengan itu semua? Yang penting keuanganku lancar. Yang penting pekerjaanku aman. Apakah itu gaya hidup kita sekarang dan yang akan datang? Kalau itu berarti hidup kita sangat mengenaskan. Kita tidak lebih daripada binatang yang hanya hidup untuk makan asal sudah ada makanan cukup kemudian nunggu kematian. Kan hanya itu kehidupan binatang. Tetapi kehidupan orang Kristen yang benar, kita harus mempersiapkan jalan bagi Raja kemuliaan itu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Mempersiapkan jalan bagi Raja kemuliaan. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, lihat di sini Yesus itu hidup dalam ketaatan mutlak kepada Bapanya. Ayat 15 mengatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Ketika Yohanes sungkan
tidak mau membaptis Yesus. Karena Yohanes tahu siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang tidak ada dosa. Sedangkan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Yesus sendiri tidak pernah berbuat dosa dan tidak ada dosa dalam hidupnya. Sehingga Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Tetapi Yesus tahu ini kehendak Bapanya. Walaupun dia tidak berdosa, kehendak Bapanya menginginkan dia untuk dibaptis. Bisakah kita taat? Bisakah kita taat? Ketika kita mengampuni seseorang dan orang itu tidak berubah. Dan Tuhan katakan lagi ketika orang itu berbuat salah lagi, ampuni. Bisakah kita melakukannya? Ketika kita sudah memberi seseorang berkat keuangan mungkin. Dan kemudian lepas 1 hari atau 2 hari Tuhan katakan coba beri lagi. Apakah kita akan berkata Tuhan kan sudah 2 hari yang lalu. Masa aku harus ngasih lagi? Nah, lihat tidak mudah untuk taat mutlak kepada Allah. Bayangkan Yesus. Kalau kita di posisi Yesus. Tuhan saya tidak berbuat dosa. Sedangkan baptisan ini baptisan untuk orang yang berdosa. Baptisan orang yang bertobat. Ingat baptisan kita orang Kristen bukan baptisan pertobatan. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita dihapuskan. Baptisan orang Kristen adalah mendeklarasikan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kita mati di dalam Kristus ketika dibaptis selam. Oleh karena itu, kata baptis adalah diselamkan. Selam. Bagaimana mungkin orang katakan yang penting kan esensinya. Dipercik, dikibarkan bendera. Apakah dikibarkan bendera itu dibaptis? Apakah dipercik itu adalah dibaptis? Coba bayangkan. Kalau dikibarkan bendera ini artinya diselamkan. Berarti kan seharusnya bahasa kita harus dirubah. Kalau dipercik itu artinya diselamkan. Loh, kan semua orang jadi gila. Ya. Itu kan sama aja. Kalau makan itu sama dengan buang kotoran. Loh, buang kotoran, hei kamu lagi makan ya. Kan aneh. Ya, sudahlah daripada bertengkar. Tapi kebenaran itu harus ditegakkan. Yang namanya baptis itu diselamkan. Tidak ada kompromi dengan itu sebenarnya. Ya. Nah, kembali di sini. Anda bisa bayangkan Yesus yang tidak berdosa harus dibaptis yang orang lain lihat akan berpikir dia juga orang berdosa. Buktinya dia disalib. Dari pihak Yesus kalau itu kita kan bisa katakan apa kata orang nanti Tuhan? Apa kata orang? Artinya bahwa apa yang dilakukan Yesus taat kepada Bapaknya untuk dibaptis Yohanes Pembaptis itu tidak mudah loh. Itu ketaatan mutlak. Ya. Bahkan ini berbicara tentang kita tidak mengerti kenapa Bapak, kenapa Tuhan menyuruh kita berbuat ini. Ketika kita tidak mengerti, ketika kita berkata tidak sesuai ini, apakah kita mau melakukannya? Ini yang disebut ketaatan mutlak. Hanya orang yang kenal sungguh-sungguh. Dan Yesus katakan anak dan Bapa adalah satu. Jadi hanya yang kenal sungguh-sungguh. Yang bisa sungguh-sungguh taat secara mutlak. Kita itu sering berbantah. Dan jangan heran, kenapa kita suka berbantah? Karena kita sedang hidup di surga yang tertutup. Di langit yang tertutup. Di mana tidak ada hadirat Tuhan. Kenapa kita selalu bertengkar? Kenapa kita selalu berdebat? Karena kita sedang hidup di dalam langit yang tertutup. Itu yang disebut langit tembaga. Hidup dalam penghukuman.
hidup di dalam kutuk. Dan kita sedang mengarah kepada langit yang terbuka. Lihat di sini ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Bahwa selama 400 tahun langit tertutup, surga tertutup. Itu disebut zaman kegelapan. Tetapi ketika Yesus keluar dari air, setelah dia dibaptis dikatakan langit terbuka. Langit terbuka. Kitab Lukas kalau tidak salah mengatakan langit terkoyak. Markus juga mengatakan langit terbuka. Nah, kebangunan rohani itu berbicara tentang langit yang terbuka. Harus ada seorang perintis supaya langit itu terbuka. Di satu gereja, di satu daerah, minimal ada satu perintis. Di mana orang itu harus menyendiri dengan Tuhan. Mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kemudian tampil untuk memberitakan pertobatan. Harus ada orang yang hidup dalam ketaatan mutlak kepada Tuhan. Baru langit itu terbuka. Karena iblis adalah seorang penentang, pribadi yang menentang Allah, bukan pribadi yang taat. Harus ada pribadi yang taat mutlak untuk menghancurkan tabiat dari setan iblis yang sudah menguasai dunia. Yang tidak mau mentaati Allah, itu hanya bisa dipatahkan oleh ketaatan mutlak kepada Allah. Sidang jemaat. Ini akhir dari akhir zaman. Anda bisa bayangkan kalau Perdana Menteri Israel berkata, bahkan walaupun seluruh Asia bangkit melawan dia, melawan Israel, kami akan lawan. Tombol ada di tangan saya, dia bilang. Orang yang tidak ngerti, wow, Indonesia harus bangkit. Iya, kalau zaman bambu runcing. Iya, siapa yang banyak penduduknya itu yang menang. Tapi kalau zaman nuklir, yang tidak punya nuklir itu sudahlah semakin banyak, itu semakin bagus dibuat film. Iya kan? Dan ini zamannya. Bayangkan dalam keadaan seperti ini, PBB lagi rame, gereja lagi rebutan jemaat. Gereja tidak punya belas kasihan. Teman saya, Pak Eko berkata, yes, hadirnya gereja itu. Kenalan saya punya jemaat sekitar 20-25 jemaat. Itu pun hidupnya tidak cukup. Gereja ini ditunggu setelah ibadah selesai, itu sudah ditunggu mobil untuk dibawa ke gereja selanjutnya. Dan dikatakan sisa 5 orang, Pak. Bayangkan dengan jemaat 20 orang saja tidak cukup. Sekarang sisa jemaat 5 orang. Dan orang menggembar-gemburkan, wah gereja ini baik, gereja ini sedang dilawat Tuhan. Hei, itu gereja tidak berbelas kasihan. Itu tidak ada kasih sama sekali. Oleh karena itu, anak-anak muda, bahkan ponakan saya mengatakan, jangan beribadah di gereja itu. Itu gereja yang kejam. Sekalipun teman-temannya, wah anak-anak muda kumpul di sana. Jangan, itu gereja yang kejam, saya katakan. Karena sudah banyak pendeta yang semakin hancur dengan kehadiran gereja yang dipimpinnya. Ini akhir zaman, memang kambing akan dipisahkan dengan domba. Ilalang akan dipisahkan dengan gandum. Supaya semakin jelas, walaupun menyebut dirinya gereja, belum tentu itu adalah domba. Ya. Ingat ini akhir zaman. Anda harus ada di tempat yang tepat, dalam kumpulan yang tepat,
supaya kerohanianmu dibangun. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Sekarang keadaan sudah berubah, langit terbuka. Ketika langit terbuka dikatakan, dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bahwa hanya ketika langit terbuka, Roh Kudus itu akan dicurahkan. Anda tidak bisa berada di kumpulan gereja yang mati. Gereja yang ada di bawah langit yang tertutup. Tidak ada Roh Kudus yang dicurahkan di sana. Walaupun menyebut dirinya gereja. Engkau harus ada di bawah kepemimpinan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri seperti Yohanes Pembaptis. Baru nanti Anda akan bertemu dengan langit yang terbuka. Anda harus bertemu dengan hamba Tuhan yang hidup dalam ketaatan mutlak kepada Allah. Anda akan hidup dalam langit terbuka. Bayangkan semuanya sekarang sedang ditentang. Bahasa roh dari setan. Dan bukankah sebenarnya kita sudah bisa melihat ada yang tidak beres? Hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahasa roh dari setan. Itu kehidupannya tidak ada mujizat. Tidak ada kesembuhan ilahi. Tidak ada pengusiran setan. Setan tidak takut sama sekali pada mereka. Orang yang hidup di dalam roh, berbahasa roh begitu banyak. Anda melihat banyak mujizat, banyak perkembangan, banyak kesembuhan. Setan diusir. Apa yang belum pernah dilihat itu akan terjadi. Kan sudah jelas sebetulnya mana yang Allah, mana yang teori. Kan sudah jelas. Banyak hal yang ditentang sehingga jemaat hidup dalam ketidaktaatan karena diajar untuk tidak taat. Begitu beraninya jemaat sekarang, ya namanya kita kan bertanya, kita boleh berdebat, yang penting tidak kurang ajar. Pendeta khotbah sedikit karena lebih tahu, mungkin merasa lebih tahu langsung turun dari mimbar. Pak, seharusnya kan bukan seperti itu. Kenapa kau tidak dibawa doa dulu supaya hamba Tuhannya sadar? Tidak usah langsung tegur, merasa lebih pintar. Ya. Perpuluhan salah segala macam. Padahal jelas kalau kita akan masuk lagi, coba lihat di sini. Karena untuk membuat langit terbuka itu ada beberapa penyebabnya. Coba Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ini ayat yang sebagian dikasihi oleh jemaat, sebagian besar dibenci oleh jemaat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan dikatakan di sini, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap surga, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bayangkan perpuluhan itu membuat surga terbuka bagimu. Dan engkau sekarang dilatih, banyak gereja dilatih, diajar, tidak perlu memberi perpuluhan. Artinya jemaat dipersiapkan untuk hidup dalam surga yang tertutup atau langit tembaga. Di mana belalang pelahap, belalang pelompat, segalanya itu akan menyerang hidupmu, menghabiskan engkau. Begitu jahatnya tipuan iblis ini. Walaupun iblisnya berbentuk pendeta. Saya tekankan, begitu jahatnya ajaran ini yang akan membuat jemaat hidup di dalam langit tembaga atau surga yang tertutup. Karena jelas di sini dikatakan, bawalah seluruh perpuluhanmu supaya surga terbuka. Supaya surga terbuka. Engkau tidak akan stres ketika surga terbuka. Engkau tidak akan takut ketika surga terbuka.
Engkau tidak akan khawatir ketika surga terbuka. Engkau tidak akan hidup dalam pertengkaran ketika surga terbuka. Surga terbuka. Sudah jelas ayatnya. Bayangkan kalau tidak memberi perpuluhan, berarti ayat selanjutnya kan tidak berlaku juga. Langit terbuka atau surga terbuka. Oh, begitu mengerikan. Mengerikan ajaran-ajaran gereja di akhir zaman. Kembali kepada pembahasan kita. Matius pasal yang ketiga. Ketika surga terbuka, Yesus melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bahwa ketika surga terbuka, Roh Kudus baru dicurahkan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika surga terbuka, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Ketika surga terbuka, Anda sungguh-sungguh akan menjadi seekor domba yang mendengar suara gembala. Anda bukan hanya mendengarkan teori, tetapi Tuhan sendiri akan berbicara. Lihat ketika surga terbuka, para murid bersama Yesus ada di gunung kemuliaan. Ketika surga terbuka, dari awan kemuliaan itu terdengarlah suara, dikatakan. Para murid mendengar suara dari surga. Sekarang kan jarang umat Tuhan mendengar suara. Kenapa? Karena mereka ada di surga yang tertutup. Jangan remehkan di mana engkau tinggal. Apakah di langit tembaga surga yang tertutup atau di bawah surga yang terbuka? Jangan remehkan rumahmu. Apakah rumahmu itu di bawah langit tembaga surga yang tertutup? Atau rumah kita itu ada di bawah surga yang terbuka. Sehingga ada kedamaian, ada sukacita, berkat mengalir. Karena Alkitab mengatakan bahwa berkat itu bukan kita yang mencari. Ya. Mazmur 133 mengatakan, ada tempat yang penuh kesepakatan, penuh kerukunan, dan ketika Tuhan akan mengirimkan berkat, dia lihat tempatnya. Apakah tempat itu penuh pertengkaran? Oh, bukan tempat yang cocok. Ketika Tuhan melihat tempat yang penuh dengan kerukunan, damai, sukacita, kesepakatan, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan ke tempat itu, dikatakan. Ada tempatnya. Demikian pula bahwa surga tertutup dan surga terbuka itu menentukan, sangat menentukan. Pak, tapi bagaimana? Memang sudah seperti itu. 400 tahun umat Allah juga hidup di bawah langit tembaga, surga yang tertutup. Harus ada seseorang yang muncul sebagai perintis yang menerobos. Yohanes Pembaptis menerobos, berjalan di depan Tuhan, mempersiapkan jalan. Mungkin keluarga kita belum percaya kepada Tuhan. Kita sendiri yang harus menjadi penerobos, menjadi perintis. Mempersiapkan jalan supaya langit terbuka dalam keluarga kita dan keluarga kita. Mau tidak mau, ketika ada di bawah surga yang terbuka, Roh Kudus akan dicurahkan. Bayangkan sekeras apapun, ketika Roh Kudus dicurahkan, orang itu akan berubah. Ini waktunya kebangunan rohani. Di mana-mana sedang terjadi kebangunan rohani. Jangan bertindak, jangan mempunyai pengalaman yang bertentangan dengan pergerakan Roh Kudus. Jangan menjadi suam. Jangan menjadi malas. Ini waktunya engkau berkobar-kobar. Ini waktunya engkau menyalakan karunia-karunia rohmu. Ini waktunya untuk bangkit. Ini waktunya untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Ini waktunya.
Banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan sediakan bagi kita. Bayangkan ini lalu terdengarlah suara dari sorga. Terdengarlah suara dari sorga. Bayangkan ketika kita beribadah, firman disampaikan, setiap orang mendapatkan remanya masing-masing. Dari firman 1 jam itu, ada yang mendapatkan 1 kalimat, yang lainnya mendapatkan 1 kalimat yang lain. Dan semuanya sedang diubahkan, sedang diperlengkapi. Dan menjadi tubuh Kristus yang akan bangkit dan bergerak. Ini waktunya kebangunan rohani. Saya mau tekankan, ini waktunya kebangunan rohani. Pak, tapi kok saya semakin suam, semakin malas beribadah. Ada yang salah dalam hidup. Engkau harus bertemu dengan berita pertobatan. Pertobatan. Bayangkan orang-orang bertanya kepada Yohanes. Orang-orang bertanya. Yang tentara bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yang pemungut cukai bertanya, apa yang harus kami lakukan? Semuanya melakukan dosa-dosa yang khusus. Dan pertobatannya harus khusus juga. Jangan hanya berkata, ampuni semua dosa saya. Tanpa kesadaran, apa dosanya? Apa dosanya? Bayangkan Anda kalau Anda pakai sepatu kok tidak enak ya. Apa yang salah? Dan Anda tidak tahu kalau ada kerikil. Anda hanya kok tidak enak ya, kemudian Anda mandi lagi. Habis mandi pakai sepatu lagi, kok tetap tidak enak ya. Mandi lagi. Kalau mandi kan dibersihkan keseluruhan. Masalahnya ada di kerikil. Banyak orang sudah mengaku dosa setiap hari. Tetapi apa yang diakui tidak tepat. Hanya secara umum, ampuni aku Tuhan orang berdosa atas semua dosaku. Tetapi engkau tidak menyentuh dosamu yang khusus itu loh yang harus dibereskan. Ini waktunya kebangunan rohani, ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya terang itu menjadi terang di tengah kegelapan. Ini waktunya. Jangan karena terangnya kecil, kemudian hidup di tengah-tengah kegelapan, kemudian sudahlah daripada terang kecil secuil lebih baik. Juga ikut gelap juga. Jangan. Ya, jangan. Ada satu orang yang saya kenal. Kumpulannya orang-orang di luar Kristen. Dan dia orang Kristen biasa-biasa aja. Ketika temannya berkata begini, ketika kita mati nanti, teman-temanmu semuanya, saya dan teman-temanmu semua, yang I ini, ketika nanti kita dihakimi, kamu mau ikut yang mana? Kamu sendirian? Orang yang saya kenal ini, sudahlah saya ikut kamu aja. Loh, kok seperti ini? Katanya Kristen. Seharusnya kan walaupun dia sendiri, dia menjadi terang di tengah kegelapan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Saya sudah melayani di beberapa kantor yang mempunyai PD. Ketika hari Jumat semuanya yang lainnya beribadah. Wah, beribadah kan Jumat. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh pada waktu karyawannya semuanya ibadah. Pemilik ini yang adalah orang Kristen dengan karyawan yang sedikit Kristen mengadakan persekutuan doa. Tidak masalah ada di tengah-tengah kegelapan. Yang penting terangmu itu terus menyala. Seringkali ketika kita ada di tengah-tengah kegelapan, kita justru menyembunyikan pelita kita di bawah gantang. Gantang berbicara apa? Makanan. Demi secuil makanan. Engkau menutup nyala dari pelitamu. Sangat mengerikan. Mengapa kita tidak berani berkata, saya Kristen, saya pengikut Kristus.
Charlie Kirk yang dibunuh, ditembak. Mengapa? Karena dia berani di hadapan siapapun. Di hadapan para menteri, di hadapan pelajar, di hadapan para orang-orang terhormat. Dia berani mengatakan, mengapa kau percaya Yesus? Karena Yesus sudah menyelamatkan saya, orang berdosa ini. Dan dia berani dengan pernyataan-pernyataannya. Ketika dia ditembak di Amerika, di sebuah stadion, 60.000 orang itu kumpul hanya untuk mendeklarasikan Yesus adalah Raja. 3 juta orang berjalan di jalan di Inggris hanya untuk menyatakan Yesus adalah Raja. Hanya karena satu orang, kebangkitan rohani di Eropa, di Amerika terjadi. Orang-orang mendeklarasikan lagi, Yesus adalah Raja. Dan bukan satu kebetulan, tidak dikatakan Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Raja. Karena di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan dulu ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Perhatikan, bukan Injil keselamatan yang diberitakan di akhir zaman. Yang diberitakan adalah Injil kerajaan. Yesus adalah Raja. Yesus adalah penguasa satu-satunya. Itu yang akan diberitakan. Walaupun Anda sendiri di tengah-tengah kegelapan. Ketika Yesus menjadi Raja, engkau adalah penguasa. Ingat, jangan ikut-ikutan dan takut. Pak, tapi orang-orang penting semua yang ada di hadapan saya. Saya tidak mau nunjukkan iman saya. Wah, Anda murtad walaupun kelihatannya Kristen. Anda tidak ada gunanya bagi kerajaan Allah. Engkau harus mendeklarasikan imannya di hadapan siapapun juga. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit menyatakan Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja. Ketika Charlie Kirk meninggal, sebelum itu terjadi, seorang nabi, Kim Clement, sudah menubuatkan akan ada seorang wanita ciri-cirinya seperti ini akan dibangkitkan Tuhan seperti singa. Ketika Charlie Kirk itu meninggal, bukannya putus asa istri yang ditinggalkan, dia bangkit menjadi seorang pemimpin. Ketika dia mendeklarasikan di hadapan banyak orang, aku mengampuni orang yang membunuh suamiku. Itu suasana pecah sedemikian rupa. Hadirat Tuhan begitu terasa bahkan lewat YouTube ketika dia mengatakan aku mengampuni orang yang membunuh suamiku. Itu atmosfer kerajaan memenuhi tempat itu. Sidang jemaat, ini waktunya bangkit. Ini waktunya bangkit. Jangan kendor. Jangan takut untuk menyaksikan imanmu kepada siapapun juga. Jangan terbawa arus. Karena hanya ikan yang mati yang akan terbawa arus. Jangan jadi Kristen yang mati. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lompat kepada pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 25. Ketika surga terbuka, inilah yang terjadi. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ingat, bukan Injil keselamatan. Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang dikatakan yang buruk keadaannya
yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya, kalau mau ditambahkan, lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Karena tidak mungkin kan orang ketemu Yesus tetap sakit. Tidak mungkin. Ketika ada di surga yang terbuka, langit yang terbuka, engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan mengalami mujizat. Ketika gereja itu hidup di dalam langit yang terbuka, surga yang terbuka, pasti ada mujizat. Jangan berkata pada saya, seperti banyak pendeta yang memberitakan, kalau percaya Tuhan Yesus, tidak perlu mujizat, tetap percaya. Itu hanya menutupi bahwa mereka sedang ada di surga yang tertutup, langit tembaga. Punya keinginan untuk melakukan dan mengalami mujizat, tapi tidak mengalami mujizat. Punya keinginan untuk dilepaskan, tapi tidak mengalami kelepasan. Punya keinginan untuk hidup makmur, tetapi tidak pernah hidup makmur. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam langit tembaga. Sidang jemaat, mari pikirkan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam penipuan. Mereka tidak memberitakan Injil kerajaan sungguh-sungguh. Ketika Injil kerajaan disebarkan di bawah langit yang terbuka sekarang. Setelah 400 tahun hidup dalam kegelapan, sekarang langit terbuka. Ya, langit terbuka. Bahkan dikatakan di dalam Injil yang lain bahwa langit terkoyak. Wow, kata terkoyak itu kan berarti harus ada yang maksa. Ya. Dan Yohanes Pembaptis dengan kegigihannya beritanya tanpa kompromi tentang pertobatan. Dan Yesus dengan ketaatan mutlaknya membuat langit terkoyak, surga terkoyak. Alami surga yang terbuka. Alami surga yang terbuka. Bayangkan ini, maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Perhatikan, di akhir zaman orang akan berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Bukankah Indonesia juga sebenarnya sedang dilawat Tuhan, walaupun disembunyikan? Walaupun sudah tidak ada sensus lagi yang mau mengakui secara jujur perpindahan-perpindahan. Orang kalau KTP-nya I mau berubah K, oh itu sukar sekali. Walaupun Anda sudah berkata, saya sudah K, tetap tidak akan dirubah. Demi supaya sensus itu tetap bertahan seperti semula. Tetapi kebenarannya tidak seperti itu. Kebenarannya sudah terjadi banyak perubahan. Jangan terlelap, jangan lengah, jangan suam. Anda harus berkobar-kobar, Anda harus menyala, Anda harus menjadi terang, Anda harus memberitakan Injil kerajaan. Jangan Anda itu tergencet, takut dengan orang-orang yang menekanmu. Karena ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Bangkit menjadi teranglah. Sesuai dengan tema Natal kita. Saya bahkan tema Natal yang saya berikan. Nabi-nabi yang menubuatkan saya juga. Ya, secara pribadi di Batam. Mereka selalu mengatakan bangkit jadilah terang.
Lah ini kan tema Natal kami, saya bilang. Ya. Dan inilah memang waktunya. Sidang jemaat. Bukan waktunya lagi kita itu suam. Waktunya bangkit menjadi terang. Langit terbuka, surga terbuka. Maka engkau akan mengalami terobosan. Engkau akan mendengar suara dari surga. Engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami kesembuhan. Engkau mengalami kekuatan baru. Engkau mengalami terobosan demi terobosan. Di bawah langit yang terbuka, Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan. Itu sampai ke dalam tanganmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.